Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Anissa Adelia dengan NPM 2214181014 dari Tanah B. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu topik dalam bidang pertanian, yaitu pemupukan. Yang pertama, pendahuluan. Pemupukan memainkan peran penting dalam keberhasilan pertanian dan perkebunan, menjadi kunci dalam menjaga kesuburan tanah serta kualitas tanaman. Setiap musim tanam, pemupukan yang tepat membantu memastikan bahwa tanah memiliki kandungan nutrisi yang cukup, sehingga tanaman dapat tumbuh subur dan sehat. Proses ini bukan hanya soal meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperkaya kualitas produk akhir. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, pemupukan menjadi praktik penting untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus menjaga ekosistem pertanian tetap produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya, definisi pupuk sendiri. Dalam arti luas, pupuk ialah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Selanjutnya, dalam arti khusus, pupuk ialah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman. Selanjutnya, bahan dalam pupuk. Yang pertama, yaitu zat pembawa atau karier. Double superfosfat. Zat pembawanya adalah CaSO4 dan hara tanamannya yaitu fosfor atau P. Selanjutnya, bahan yang kedua yaitu senyawa-senyawa lain berupa kotoran atau impurities atau campuran bahan lain dalam jumlah relatif sedikit. Misalnya, Za sering mengandung kotoran sekitar 3% berupa klor, asam bebas atau H2SO4 dan sebagainya. Bahan pupuk yang ketiga yaitu bahan mantel atau coated. Ialah bahan yang melapisi pupuk dengan maksud agar pupuk tersebut mempunyai nilai lebih baik, misalnya kelarutannya berkurang, nilai higroskopisnya menjadi lebih rendah dan mungkin agar lebih menarik. Bahan yang digunakan untuk selaput berupa aspal, lilin, wax, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengisi atau filler. Pupuk majemuk atau pupuk campur yang kadarnya tinggi sering diberi filler agar ratio fertilizernya dapat tepat sesuai dengan yang diinginkan, juga dengan maksud agar mudah disebar lebih merata. Selanjutnya, klasifikasi pupuk. Berdasarkan asalnya, pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk alami dan pupuk buatan. Pupuk alam ialah pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan alam tanpa proses yang berarti. Misalnya pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano, pupuk hijau, dan pupuk batuan. Selanjutnya, pupuk buatan. Ialah pupuk yang dibuat oleh pabrik, misalnya urea, TSP, rustika, dan nitrosposka. Pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan mengubah sumber daya alam melalui proses fisika dan atau kimia. Klasifikasi pupuk selanjutnya yaitu berdasarkan senyawanya. Ada pupuk organik yang merupakan pupuk yang berupa senyawa organik. Kebanyakan pupuk alam tergolong pupuk organik. Contohnya pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk guano. Pupuk alam yang tidak termasuk pupuk organik misalnya rock fosfat, yang umumnya berasal dari batuan sejenis apatit. Selanjutnya, pupuk organik, anorganik, atau mineral merupakan pupuk dari senyawa anorganik. Hampir semua pupuk buatan tergolong dalam pupuk anorganik. Selanjutnya, klasifikasi pupuk berdasarkan bentuknya. Dibedakan menjadi dua, yaitu padat dan cair. Untuk pupuk padat, umumnya mempunyai kelarutan yang beragam, mulai yang mudah larut air sampai yang sukar larut. Selanjutnya, pupuk cair. Pupuk ini berupa cairan, cara penggunaannya dilarutkan dulu dengan air. Umumnya, pupuk ini disemprotkan ke daun, karena mengandung banyak hara, baik makro maupun mikro. Harganya relatif mahal. Pupuk amoniak cair merupakan pupuk cair yang kadar N-nya sangat tinggi, sekitar 83%. Penggunaannya dapat lewat tanah atau diinjeksikan.
Selanjutnya, klasifikasi pupuk berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama ada pupuk daun, ialah pupuk yang cara pemupukannya dilarutkan dalam air dan disemprotkan pada permukaan daun itu sendiri. Selanjutnya, yaitu pupuk akar atau pupuk tanah, ialah pupuk yang diberikan ke dalam tanah di sekitar akar agar diserap oleh akar tanaman lebih cepat. Selanjutnya, klasifikasi pupuk berdasarkan jumlah hara yang dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal ialah pupuk yang hanya mengandung satu hara tanaman saja, misalnya urea yang hanya mengandung hara N, TSP yang hanya mengandung P atau hanya P yang dipentingkan. Selanjutnya, pupuk majemuk ialah pupuk yang mengandung dua atau lebih dua hara tanaman. Contohnya NPK, Nitroposca dan Rustica dan Amosposca. Selanjutnya, klasifikasi pupuk berdasarkan macam hara tanamannya. Yang pertama, pupuk makro, ialah pupuk yang mengandung hanya hara makro saja, contohnya NPK, Nitroposca, dan Gandasil. Yang kedua yaitu pupuk mikro, ialah pupuk yang hanya mengandung hara mikro saja, misalnya Microphet, Microplaque, Demethalite. Selanjutnya, pupuk campuran makro dan mikro, misalnya pupuk Gandasil, Bivolan, dan Rustica. Dalam pupuk campuran makro dan mikro, ditambahkan juga zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuh dalam tanaman. Jadi, kesimpulan yang kita dapat, pemupukan adalah elemen penting dalam dunia pertanian yang berfungsi untuk menjaga kesuburan tanah dan kualitas hasil panen. Dengan memberikan nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tanaman, pemupukan tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memastikan ketahanan pangan yang lebih baik. Penggunaan pupuk yang tepat dan berkelanjutan membantu menjaga keseimbangan ekosistem sehingga hasil pertanian dapat terus ditingkatkan tanpa merusak lingkungan. Dalam jangka panjang, pemupukan yang efisien dan bijak menjadi investasi penting bagi keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.